Halo semuanya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, Om Swastiastu. Perkenalin, namaku Sonia Rintawa Yunus. Di sini aku bakalan cerita tentang pengalaman pribadi aku dan mengemukakan pendapat aku sendiri tentang faktor apa saja sih yang menjadi perkawinan anak itu ada di Kabupaten Bojonegoro gitu. Kita bakalan flashback, aku ajak flashback ke pas waktu aku kelas 2 SMP pada tahun 2014. Aku punya temen dan pas waktu itu dia juga punya prestasi yang bagus, dia nggak bermasalah sama sekali gitu. Sebut aja namanya Mawar, dia tinggal di beda desa sama aku. Dan ketika kita mau naik ke kelas 3 SMP, dia bercerita kalau dia nggak bisa meneruskan lagi. Aku tanya kenapa gitu. Dia bilang kalau orang tuanya ternyata nggak bisa hidupin dia lagi gitu, ada masalah finansial gitu. Ketika aku dengar itu, aku bilang kayak ayo nerusin aja gitu, bentar lagi kita lulus gitu. Tetapi si orang tuanya ini juga bilang kayak nggak bisa gitu, dia harus aku nikahin sama orang yang udah disiapin buat dia gitu. Mendengar itu aku nggak bisa berpikir panjang karena aku nggak bisa berpikir lebih luas, belum bisa berpikir luas. Jadi kenapa sih orang tua seegois itu gitu, kenapa gitu, padahal dia mampu dalam berpikir, dalam prestasinya bagus, dia sering punya prestasi bareng sama aku gitu. Oke, itu background pertama. Untuk yang cerita pertama, untuk yang cerita kedua aku bakalan menceritakan tentang si Melati ketika sebut saja Melati ketika aku mau lulus SMP. Nah, ketika kita graduation atau wisuda pas waktu itu, kita kan pasti nanya gitu, kamu mau nerusin di mana? Oh, aku mau nerusin di Madrasah Aliyah di kota gitu. Dan aku tanya sama si Melati nih, Mel, kamu mau nerusin kemana gitu. Si Melati ini bilang kayak aku nggak nerusin gitu. Loh, kenapa? Pendaftarannya padahal masih dibuka gitu. Aku tuh bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak, ya ini karena aku tahu orang tua aku udah nggak mampu buat nerusin pendidikan aku gitu. Aku juga ada saudara atau adik aku gitu. Jadi aku harus ngalah gitu. Aku harus meringankan beban orang tua aku gitu. Tapi kenapa? Aku bilang, aku masih kekeh gitu. Tapi kenapa? Apa nggak ada persoalan lain gitu? Apa kamu hamil di luar nikah sampai mendesak ini gitu, karena aku belum tahu juga gitu. Dan dia bilang kayak orang tuaku tuh udah nggak mau biayain aku. Berarti kan aku berpikir bahwa oh ini ternyata faktornya sama gitu, bukan tentang pernikahan di luar nikah atau hamil di luar nikah, tetapi tentang ekonomi gitu. Selang kemudian aku duduk di kelas 2 SMA, di kelas 2 MAN. Aku punya teman juga dan dia juga berhenti di tengah jalan. Dan ternyata faktornya itu sama gitu. Ketika faktor yang aku simpulin dari beberapa teman-teman aku yang aku tahu secara langsung gitu, bahwa mereka berkata bahwa ketika aku sendiri sudah tidak sejalan dengan pemikiran orang tuaku, apalagi tentang ekonomi, kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Terus aku tanya nih sama si teman aku, sebut aja yang kelas 2 SMA ini. Yang kelas 2 SMA ini aku tanya gitu, jangan-jangan kamu sendiri yang mau nikah, kamu udah pengen sama pacarmu ya gitu. Terus dia bilang sepengen-pengennya menikah kalau misal kita pacaran gitu, nggak bakalan terjadi kalau bukan masalah ekonomi gitu. Terus akhirnya oh ya udah gitu, mungkin itu solusi terbaik gitu kan. Terus akhirnya aku di sini punya kesimpulan bahwa ternyata kebanyakan penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro adalah faktor ekonomi. Dan I don't understand
what should I do gitu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan karena ini menyangkut pribadi atau keluarga masing-masing dari teman-teman aku gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun juga aku masih inget banget bahwa mereka masih pengen sekolah, tetapi mereka tidak mampu dalam hal ekonomi. Dan keluarga mereka juga mendukung untuk segera dinikahkan. Dan itu adalah solusi bahwa pernikahan anak harus segera dilaksanakan. Dan aku juga di sini bakalan nambahin bahwa pandangan aku sendiri, ternyata ekonomi penyebab dari perkawinan anak itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini juga saling berkesinambungan ternyata sama pemikiran orang-orang zaman dulu. Ketika kamu punya masalah ekonomi dan kamu udah nggak bisa meneruskan pendidikan, salah satunya jalan adalah pernikahan. Dan di sini aku bakalan narik benang merah bahwa aku yang telah hidup berdampingan dengan orang-orang yang aku ceritakan, aku bakalan menarik kesimpulan bahwa mereka melakukan itu karena faktor ekonomi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.